Sekali lagi dengan iman kepada Tuhan Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Dan sekali lagi sembah, sembah dan puji Yesus. Dialah hanya Engkau yang ditinggikan hari ini Tuhan Yesus. Kau sudah lahir Tuhan. Haleluya. Puji Yesus, Sang Raja. Lagi dengan kami. Sembah Yesus, puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sembah dan sembah dan puji, katakan sembah dan puji Yesus, sembah dan puji. Sekali lagi, sembah dan puji Yesus, Sang Terima kasih Tuhan, kami sedang merayakan Sang Raja yang sedang lahir. Peristiwa Natal adalah peristiwa yang sangat menguntungkan bagi setiap kami Tuhan, karena kami akhirnya mendapatkan hak menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin berbicara tentang kasih Tuhan. Kami ingin berbicara tentang kasih kami kepada Tuhan, tentang bagaimana Tuhan mengasihi kami, tentang bagaimana kami mengasihi Tuhan, dan tentang bagaimana kami mengasihi sesama.
Kami percaya Tuhan, pengurapan Tuhan mengalir atas setiap kami. Ini adalah tanggal 1 Desember dan kami percaya ini adalah waktunya kami merayakan bagaimana Tuhan sudah mengasihi setiap kami. Tuhan, ajarkan kami tetap setia, ajarkan kami untuk memegang kendali iman kami, kendali roh kami Tuhan, supaya kami tetap berkobar-kobar untuk tetap melayani Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan apapun situasinya. Tuhan Yesus tetap baik. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar. Segala roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk apapun di lingkungan kami, di situasi kami, hati kami, pikiran kami patahkan, usirkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita sudah berbicara apapun yang terjadi di dalam hidupku. Amin saudara. Tetapi kita tetap bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Siapa yang sekarang ini sedang mengalami masalah saudara? Tentunya tidak ada di tempat ini yang tidak punya masalah. Tetapi kita katakan masalah biasa. Tetapi Tuhanku luar biasa. Asalkan kita melibatkan Tuhan sendiri. Kita akan bicara tentang kasih. Perjamuan kudus adalah momen yang sangat sakral di mana kita mengenang kasih Kristus yang terbesar. Pengorbanannya di kayu salib demi keselamatan kita. Dalam momen ini kita juga diajak untuk merenungkan kasih yang seharusnya menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Kasih sebagai inti hidup Kristen. Kita ulang saudara. Kita juga diajak untuk merenungkan kasih yang seharusnya menjadi dasar kehidupan. Kasih dasar kehidupan. Karena kasih sebagai inti hidup kekristenan. Saudara sekalian, praktek kasih gak mudah loh. Ya, makanya kita belajar terus. Kita sedang berusaha untuk mengasihi Tuhan dan juga sesama. Pembacaan kita cukup panjang hari ini di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca sama-sama. Ya, tidak saya tampilkan tetapi di Alkitab masing-masing. Siap? Kita akan bergantian nanti saudara. Saya ayat yang ke-1, kemudian Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua sampai selesai. Siapa yang sudah hafal Alkitab boleh tidak membuka. Tetapi mata saya Pak perlu sambungan, jadi nggak bisa membaca. Makanya pakai handphone itu bisa dipermudah sebenarnya. Fontnya bisa digedein saudara. Sudah siap? Kasih, saya ayat 1 kemudian 2 saudara. Kita akan bergantian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Silakan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna
Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Sama-sama, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Amin. Saudara sekalian, nanti renungkan di rumah, satu perikop ini luar biasa. Ini berbicara mengenai, ada yang mengatakan sebuah nyanyian kasih, saudara. Rasul Paulus menulis bagian ini bukan hanya untuk menjelaskan kasih, tetapi juga untuk menantang jemaat di Korintus dan kita semua agar hidup dalam kasih yang sejati. Hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Nah, saudara sekalian, ini yang sedang kita usahakan. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita punya tolok ukur itu adalah Tuhan kita yang sudah mengasihi. Tuhan yang sudah baik sama kita, saudara. Saudara berpikir baiknya Tuhan apa ya? Yuk kita selidiki sama-sama. Di bagian hidup ini adalah paling sulit. Tetapi adakah kasih Tuhan yang kita boleh alami, saudara? Tentu masih ada. Di antara yang tidak baik itu tentu ada sesuatu hal yang lebih baik. Amin, saudara. Dan kasih Tuhan luar biasa, pengampunan Tuhan itu luar biasa atas kita. Dikatakan meskipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tetapi jangan coba-coba untuk tidak setia, gitu saudara maksudnya. Anugerah Tuhan luar biasa atas kita. Tetapi jangan berpedoman, saya nggak setia pun Tuhan tetap setia. Jangan begitulah. Kita sudah bicara mengenai apa yang kita korbankan, saudara. Tidak bisa dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Jadi kita hitung-hitung apa yang kita sudah persembahkan semuanya. Tetapi saudara, semuanya harus dibalut dengan kasih. Saudara, memberi tanpa kasih juga sia-sia. Kita memberi dengan terpaksa awalnya, lama-lama menjadi hati yang gembira. Lama-lama menjadikan kita kalau tidak memberikan itu, kita kehilangan sukacita. Kalau sudah sampai kepada tataran ini, Bapak Ibu Saudara, berarti Bapak Ibu Saudara sudah dewasa. Amin. Kalau belum, kita akan berusaha terus. Sampai memberikan itu adalah sebuah kesukacitaan. Sukacita, sukarela. Bukan berarti saya rela waktu suka. Kalau tidak suka, saya nggak rela. Jangan begitu, saudara. Yesus itu mengasihi kita dalam keadaan yang tidak beralasan untuk mengasihi kita. Kita itu sudah sangat buruk lah. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya turun ke dunia ini. Jadi saudara sekalian, Immanuel, Allah yang menyertai kita. Siapa yang masih percaya Immanuel yang masih menyertai kita sampai hari ini? Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Terus kemudian kita bilang, Pak, Immanuel yang seperti apa ya, Pak? Karena hidupku susah. Tetapi perhatikan saudara sekalian, semakin kita mendekat kepada Tuhan, kita itu diuji, saudara. Sampai betul-betul tidak ada alasan untuk bisa bersyukur, tetapi kita bisa bersyukur. Siapa yang sudah sampai level ini, saudara? Dalam keadaan sakit kita bersyukur. Ada jemaat kita yang hari ini tidak bisa hadir ke sini, bukan karena tidak mau, bukan karena tidak punya hati, saudara, tetapi keadaannya sedang sakit.
Kita hanya mendoakan mereka dalam nama Yesus supaya roh yang ada mereka itu yang membuat mereka kuat untuk bisa bersyukur. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini, saudara sekalian? Yang pertama adalah kasih lebih besar dari semua karunia. Ayat 1-3 kita baca sama-sama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku gong sama canang, tahu saudara? Tahu ya, kalau gong di Padang ada, di Palembang ada, di Lampung ada, di Jawa juga ada gong. Dan canang itu dung gitu ya. Nah, itu saudara, disebutnya kalau di sekolah itu karawitan, gamelan. Ada eskul karawitan di sini? Kalau di daerah Jawa ada ya? Ada itu. Dan bahkan bule itu juga belajar loh. Gamelan itu sinden dari bule juga ada. Ya, nanti sudah cari di YouTube. Bagaimana orang bule nyinden itu lucu, tetapi kita juga jadi cemburu gitu loh. Mereka aja bisa nyinden, masa kita nggak bisa nyinden? Kerjaannya marah mulu misalnya gitu ya saudara. Kita bisa nyinden saudara. Saya ingat waktu saya kecil ada sangkur yang bapakku ayahku latih itu. Jadi kebanyakan kan memang transmigrasi dari Jawa. Jadi kita buat sebuah sangkur namanya Panembromo, begitu ya. Jadi dilekak-lekuk begitu saudara. Bisa itu ya dilakukan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita punya iman nggak sampai memindahkan gunung, saudara? Kita belum nyampe ke situ kan? Orang kita berdoa untuk kutil yang di sini aja nggak hilang-hilang. Istilahnya, saudara sekalian. Ya kita lihatlah bagaimana memindahkan gunung itu adalah iman yang luar biasa. Tetapi catatannya, jikalau tidak dilakukan dengan kasih, tidak ada faedahnya, tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dalam saudara, dalam banget. Jadi apa yang kita lakukan itu harus basicnya, dasarnya, prinsipnya, dasar pemikirannya harus kasih. Dan mengasihi itu harus ada nilai korban, saudara. Betul? Korbannya bahkan tinggi, saudara. Saya selalu membahas mengenai perempuan yang 2 peser itu, saudara. Pengorbanannya itu tak terhingga. Mengasihi itu mendem dalam, mendem jero kata orang Jawa. Mengasihi itu nggak gampang, saudara. Karena mengasihi itu tidak boleh mengingat kesalahan yang pertama. Itu saja udah tidak mudah, saudara. Kemudian bisa mengampuni, itu ya nggak mudah. Pak, kita kan nggak seperti Yesus, Pak, yang bisa melakukan itu. Tetapi dikatakan bahwa roh Tuhan yang ada pada kita itu sama dengan roh Tuhan. Makanya membutuhkan kuasa Tuhan untuk melakukannya. Amin. Membutuhkan Tuhan. Everything kita butuh Tuhan. Apapun kita butuh Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Kalau lupakan baca sementara bisa, tapi jangan pernah lupakan Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak pernah lupakan kita. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wes, saudara. Jadi martir, iya kan? Menyerahkan tubuh untuk dibakar itu seperti martir, saudara. Bukan arti terpanggang oleh karena ruko yang sudah dikunci kemudian gas meledak. Bukan itu, saudara.
Tetapi intinya ini loh, aku serahkan tubuhku, silahkan untuk dibakar. Tetapi kalau kembali kepada motivasi. Semua kita punya tujuan. Puji Tuhan beberapa hari ini tidak hujan ya. Hore. Kita seneng banget, seneng. Ya. Tetapi saya bilang saudara sekalian, waktu hujan banjir, kita mendoakan jemaat Tuhan supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Tetapi ada hal tertentu yang memang ya sudah nggak bisa hadir oleh karena hal-hal tertentu. Nah, saya berpikir sebagai gembala juga, wah ini pas nggak musim hujan, pasti nanti raya ini, nanti pada datang semuanya. Oh tidak juga, berarti masalahnya bukan hujan, masalahnya sebelum hati, masalahnya apa? Pak, saya nggak punya motor, Pak. BBM saya kurang, Pak. Nggak bisa. Bisa jadi saya sampai ke gereja, pulang mikir, mau minta ke teman juga malu. Apalagi minta ke ibu gembala, aduh, sungkan, jaim. Masalahnya itu. Terus kemudian juga ada teman kita juga yang motornya lagi rusak, kita doakan terus. Ya, itu. Tetapi intinya pada hati kita. Betul nggak? Suka nggak suka memang hati kita sih. Selain kepentingan-kepentingan saudara, tetapi hati kita yang perlu memiliki hati yang betul-betul berpikir ini adalah hari terakhir untuk saya ibadah. Kalau mikirnya gini saudara sekalian, kita bisa lebih ini tanggap lagi, lebih antusias lagi saudara. Paulus memulai dengan menyebutkan berbagai karunia rohani luar biasa, bahasa malaikat, nubuat, pengetahuan, bahkan iman yang mampu memindahkan gunung. Tetapi ia menegaskan bahwa semuanya itu tidak berarti tanpa kasih, bahwa karunia dan tindakan luar biasa bukanlah tanda kedewasaan rohani. Ini agak baru saudara kalimat ini, bahwa karunia dan tindakan luar biasa tidak selalu menunjukkan bahwa itu tanda kedewasaan rohani. Wah saudara sekalian, kita nggak punya karunia bilang begitu, kita tidak pernah melakukan tindakan luar biasa. Ini yang melakukan tindakan yang luar biasa belum tentu sudah dewasa rohani. Waduh, lama-lama ikut Tuhan kok ini nggak cuma S1 ini tingkatannya, mesti S2, S3 tingkatannya, ujiannya luar biasa. Kasih adalah tolak ukur yang sejati. Tanpa kasih semua usaha kita menjadi sia-sia dan hampa. Makanya saudara sekalian, kita tidak getol mencari karunia, tetapi kita getol mencari hati yang penuh kasih. Amin. Sebagai aplikasi saat kita melayani di gereja atau dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita melakukannya dengan kasih? Saya juga berpikir nih beberapa detik ini, apakah melayani saya itu dengan kasih atau tidak? Bedanya apa saudara? Melayani dengan kasih dan tidak dengan kasih. Ini tersembunyi di setiap hati Bapak Ibu Saudara, para pelayan Tuhan. Dan di saya juga tersembunyi. Makanya saudara sekalian, kita itu diuji setiap saat, setiap waktu. Betul nggak? Saya melayani dengan kasih, dengan belas kasihan kepada orang lain. Yesus waktu melihat orang yang sedang terbeban, sedang menghadapi pergumulan, yang muncul awal itu kasihnya, masigul. Kasih dulu saudara, baru ada actionnya saudara. Pertama harus kasih dulu. Saat kita melayani di gereja, apakah atau kehidupan sehari-hari, apakah kita melakukannya dengan kasih, atau apakah kita lebih sering mencari pengakuan dan pujian dari manusia? Ini nggak mudah saudara, saya tahu bahwa setiap kita punya kepentingan untuk diakui. Betul, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita perlu diakui lah. Ya nggak ngapain
Saya udah belajar sampai S2, S3. Kerjaannya cuma gini doang. Gajinya cuma sekian doang. Cuma aku yang dikasih oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan itu memelihara kita dengan cara yang ajaib. Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Yang kedua adalah sifat-sifat kasih sejati. Kasih itu sabar, ayat 4. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Suatu sesi kita bahas sama-sama. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Khususnya buat tidak cemburu itu apakah? Wah, kan cemburu itu tanda cinta, betul nggak? Astri setuju? Iya. Cemburu itu tanda cinta, saudara. Tapi nggak boleh menguji loh istri suami. Coba deh saya boncengin orang, istriku atau suamiku cemburu nggak? Wah, bisa meledak, saudara. Bisa perang dunia. Tetapi yang dimaksud tidak cemburu itu seperti apa? Nanti kita bahaslah suatu saat. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Makanya dalam perikop ini disebutnya nyanyian kasih, saudara. Belajar tentang kasih, perikop ini saja saudara ulang-ulang, minta Roh Kudus terjemahkan dalam hati saudara apa ini maksudnya Roh Kudus. Tentang kasih ini kok begitu luar biasa, panjang lebar. Dan saya pikir dalam satu perikop ini tentang kasih cukup lengkap. Betul, saudara. Kita gak cuma belajar, saudara. Kata Paulus, dia tidak cuma mengajarkan kasih tetapi mempraktekannya seperti apa. Mengapa hal ini penting, saudara? Kasih seperti ini mencerminkan karakter Kristus. Kita kan dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sempurnalah kamu seperti Bapamu sempurna. Wah, kita masih merangkak, Pak, untuk sampai ke situ. Ya makanya sama-sama. Sekali lagi kita nggak ada sempurna, kita sedang merangkak, kita sampai ke tempat ini untuk dijadikan sempurna, dijadikan benar. Kita nggak ada yang benar, kita itu dibenarkan. Dibenarkan adalah dibuat menjadi benar, padahal tidak benar. Itu tahu sudah. Kita itu dibenarkan. Saya juga dibenarkan oleh kasih Tuhan. Kasih sejati bukan hanya perasaan. Yang hidup dalam perasaan itu siapa? Katanya para kaum Hawa nih, yang berperasaan. Ibu-ibu mengakui itu enggak, Bu? Mengakui ya. Kita itu hidup dalam perasaan. Sensitif. Ah, si Mbak itu sensi banget sih. Si Ade itu sensi banget sih. Ya, kalau Bapak apa? Hidup dari logika. Nah, kita sedang kawinkan antara logika sama perasaan, saudara. Semuanya ada kelemahannya, saudara. Orang terlalu berlogika lama-lama tidak percaya kepada iman kepada Tuhan. Betul? Orang terlalu berperasaan juga kadang-kadang apa yang kau pikirkan akan terjadi, kebanyakan persentase terbesar tidak pernah terjadi. Coba saudara renungkan pengalaman hidup saudara. Saudara, kita berpikir bahwa itu akan terjadi, jadi takut, cemas. Setelah melewati itu, oh nggak terjadi ya. Betul? Jadi antara logika dan perasaan mari kita atur. Biarlah aku berpikir seperti Kristus berpikir. Biarlah jiwaku tetap bersorak meskipun keadaan tidak baik. Saya minta tadi Bang Oto untuk menyanyikan lagu
Yang kedua ya kalau nggak salah. Versi saya, ajarku tetap percaya walau tak melihat, ajarku tetap yakin walau tak alami, karena ku percaya hanyalah pribadimu dan bukan sekedar berkat-berkatmu. Amin. Saya ulang lagi pengalaman lagu ini, saudara. Bagaimana ya seorang hamba Tuhan yang akhirnya terkena COVID juga. Kalau jemaat yang kena COVID, gereja masih aman, saudara. Dan orang berpikir, iyalah jemaat lah tingkatannya gimana. Tetapi kalau gembalanya yang kena itu, semuanya nggak siap. Dan saya teringat waktu di video itu, korban yang ada di lantai atas itu, ya dengan kantung mayat itu diseret begitu saja, sudah. Jadi lewat tangga gitu, udah nggak ada artinya waktu itu. Masih ingat waktu peristiwa itu? Kita melihat dari TV saja, saudara. Kadang salvator yang ngeduk begitu, terus kemudian semuanya pakai kayak orang dari planet gitu, pakai itu semuanya. Siapa yang sempat di rumah sakit waktu itu ngalamin kayak gitu nggak kira-kira? Ya. Dan bahkan ayah saya pun waktu saya melihat fotonya, waktu memberkati nikah saudara, itu kok diglosong semuanya kayak pakaian planet begitu. Pak, kenapa itu? Oh iya, karena memang dari pemerintah harus seperti ini. Jadi memberkati jarak jauh. Terimalah berkat Tuhan gitu ya. Sampai kayak gitu. Masa-masa itu adalah masa sulit, saudara. Ya. Nah, akhirnya saya berpikir saya mesti membuat gebrakan dengan cara, karena saya adalah pencipta lagu, saya buat lagu itu. Ajar aku tetap percaya Tuhan, meskipun sakitku nggak sembuh. Ajarku tetap yakin, meskipun aku tidak alami seperti yang aku inginkan. Itu iman yang sangat tinggi, saudara. Ya, saya percaya beberapa orang ada kok mengalami iman seperti itu, yang punya iman seperti itu, yang mempraktekkan iman seperti itu. Saudara masih bisa angkat tangan tentunya waktu menyembah Tuhan. Saya lihat Facebook dari situ, saudara. Jadi mulai dari Bu Sarah kalau waktu berdiri kelihatan kepalanya. Makanya saudara sekalian, kita itu dilihat Tuhan waktu ibadah ini. Cuma golongan Lovely sana sampai Ibu Michelle nggak terlihat. Oh, puji syukur nggak ketahuan. Tetapi siapapun kita berada dimanapun, kita sedang dipantau Tuhan. Amin. Tuhan yang tahu. Meskipun sendirian di sini, saudara, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apapun yang kita lakukan. Makanya saudara sekalian, waktu di sini, apalagi di sini sedang ibadah, Tuhan melihat kita. Amin. Makanya senggol kanan kiri. Pak Gembala nggak lihat, tetapi Tuhan lihat loh. Hati-hati. Setuju, saudara? Masa sih Tuhan ada? Saya percaya Tuhan hadir. Bahkan Tuhan itu ya nggak cuma melihat kita, tetapi Tuhan ada di mana? Di hati kita, saudara. Yang memantau kita, yang menggerakkan kita melalui Roh Kudusnya. Kita diajak, saudara. Kita sering nolak, ya sering juga, saudara. Mengapa ini penting? Karena ini adalah mencerminkan karakter Kristus yang sejati seperti itu. Oh iya ya Pak. Kita semakin bertumbuh dewasa. Kasih sejati bukan hanya perasaan, melainkan keputusan untuk memberi dan mengampuni tanpa syarat. Dalam kehidupan kita, aplikasi, apakah kita sudah menjadi saluran kasih seperti ini kepada orang sekitar kita? Kasih yang dengan motivasi yang tulus, tanpa untuk embel-embel yang lainnya, saudara. Apakah kita sabar terhadap orang yang sulit dimengerti? Bapak ibu yang paling sulit dimengerti itu bapaknya atau ibunya, suaminya atau istrinya? Bapak-bapak, istri. Istri-istri, suami.
Intinya setiap kita adalah orang yang sulit dimengerti. Apalagi yang pendiam, saudara. Susah dimengerti. Maumu apa sih? Diam aja gitu, saudara. Mendingan orang yang mudah ngomong, mudah ekspresif gitu ya. Itu lebih bisa dimengerti, saudara. Kita dibuat sabar. Apakah kita murah hati kepada mereka yang membutuhkan? Kita harus memiliki hati yang murah. Sekali lagi saya katakan bahwa murah hati, kemurahan itu adalah buah roh. Itu adalah buah roh. Makanya jangan nanya lagi, Pak Gembala, Pak Sigit, kenapa itu saya kok susah untuk murah hati ya? Jawaban saya apa? Hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Supaya dengan Roh Kudus gak usah diminta-minta. Kasih, murah hati, kemurahan, kemudian sampai kepada penguasaan diri. Kita punya semuanya. Ya. Apa yang bisa kita pelajari yang ketiga, saudara sekalian? Kasih tak pernah berakhir. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kenapa di dalam ayat 12 itu kita seperti masih dalam keadaan di dalam cermin yang samar-samar? Saudara tanya sama saya, Pak Sigit, surga itu seperti apa? Kayaknya pasti begitu. Ya, kita pengen sih ada utusan surga gitu loh. Bukan malaikat, tetapi manusia yang pernah mati kemudian masuk dalam belum surga, tetapi masih dalam Hades. Ya, kita pengen mereka tuh cerita sama kita. Pengalaman mereka seperti apa? Apakah kita pulang nanti panggil opung kita yang sudah meninggal? Pung, kasih tahu dong, perasaanmu gimana? Karena agama apapun, saudara, ketika mamanya mau meninggal atau sudah meninggal itu ada seperti penglihatan. Ya alhamdulillah lah, maksudnya si mama saya itu waktu saya mimpi itu saya tanya, "Mah, gimana di situ, enak enggak?" "Oh, enak." Loh, semua agama waktu meninggal kok enak semua ya? Betul enggak, saudara? Saya percaya di keluarga besar kita juga ada beberapa yang bukan beragama Kristen, dan mereka juga punya pengalaman begitu. Samar-samar, saudara. Tetapi yang jelas, yang memastikan nanti yang sempurna udah datang ketika kita menghadap muka dengan muka ketemu Yesus. Baru yang tidak sempurna itu akan dihapuskan, dan kita baru tahu yang sesungguhnya. Makanya setia ikut Tuhan. Setuju? Pelajaran buat kita adalah Paulus mengakhiri dengan membandingkan antara kasih dengan karunia lainnya. Nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan akan berakhir, tetapi kasih tidak akan pernah berakhir. Pertanyaannya, apakah nubuat, bahasa roh, dan pengetahuan yang benar masih dibutuhkan? Masih dibutuhkan, saudara? Makanya kita getol-getol mencari itu karena kita masih hidup di dunia. Wah Pak, saya pengen cepet-cepet Pak, supaya nggak melakukan ini semuanya, supaya saya mengakhiri. Kita belum mau meninggal, kita belum mau dipanggil Tuhan. Kita masih hidup di dunia ini. Natal masih
kita lewati, saudara. Amin. Mulai dari Natal Panti Jompo sampai kepada nanti awal tahun kita masih lewati. Nubuat kita masih butuh, bahasa roh, pengetahuan kita masih butuhkan, meskipun nanti itu akan berakhir. Tetapi hanya kasih saja yang masih tetap diteruskan. Berarti saudara, kasih itu adalah segala-galanya. Amin. Kasih adalah kekal karena ia berasal dari Allah yang adalah kasih. 1 Yohanes 4:8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengenal Allah dulu baru bisa mengasihi, atau mengasihi dulu baru bisa mengenal Allah? Mengenal Allah atau mengasihi dulu? Ya, bingung kan? Saudara, kita kenal Allah maka di situ ada kasih. Dan makanya kita bisa ekspresikan kasih itu kepada orang lain. Berarti kita mesti kenal Allah dulu, ngalamin Tuhan sendiri. Baru ada kasih dalam hati kita. Dalam kekekalan semua yang bersifat sementara akan lenyap, yang tinggal hanyalah kasih. Karena itu hidup kita harus berfokus pada apa yang kekal, kasih kepada Allah dan sesama. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudara juga bertanya hal yang sama mungkin. Dari Alkitab ini, Pak, itu yang paling penting yang mana sih? Dari seluruh Alkitab itu. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Alkitab ini cuma berbicara tentang bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin, saudara. Cuma praktek mengasihi Tuhan, itu jelimet, saudara. Hukum Taurat kan cuma 10 tuh, dan commandment. Tetapi kalau menurut orang Yahudi itu pilah-pilahannya banyak. Kayak hukum di Indonesia itu kan pasal berapa ada. Nah itu ada lagi tuh pilah-pilahannya tuh, detailnya banyak sekali. Ada contohnya ya Pak. Siapa yang belajar hukum? Makanya dalam rangka mengasihi Tuhan adalah salah satunya apa? Saudara aplikasikan itu. Mengasihi Tuhan adalah berdoa, ya. Kemudian membaca firman Tuhan, ya. Kemudian menyembah dan memuji Tuhan, ya. Kemudian memberi. Kemudian apa lagi? Panjang, saudara. Dan waktu kita mengasihi Tuhan itu selalu paralel dengan sesama kita. Iya kan? Waktu kita menyembah Tuhan, ada yang mimpin kita, seorang WL, ada singer yang membantu, dan ada para pemain musik yang mengiringi luar biasa. Kita butuh itu, saudara. Apalagi seorang yang musisi atau seorang yang suka nyanyi lagu, itu kalau dengan alunan musik itu menyembah kita itu bisa sampai kemana-mana, sampai, saudara. Makanya sekalian saya itu sangat mengagungkan orang-orang dulu ya. Itu nggak ada musik loh, saudara. Kalaupun ada itu gitar. Jadi ibu gembala atau pak gembalanya itu langsung saja, nggak ada latihan, nggak ada intro, saudara. Karena nggak ada musiknya. Pertama kali di gereja kami di Lampung itu, di Pulung Kencana itu, bapakku cuma pakai harmonika. You know harmonika? Yang sedot sebul itu ya. Capek juga itu main itu, saudara.
Jadi yang dimainkan kan itu melodis, nggak bisa akord. Bisa nanti muncul akord dengan tidak sengaja, ada dua suara misalnya. Ya. Nah kemudian mic-nya tidak begini saudara. Mic-nya itu diambil dari bekas radio, kan ada speaker kecilnya. Kita boleh coba ya Pak gitu ya. Nah seperti wayang atau ketoprak wayang orang itu ada di ya itu satu gitu, tapi penonton juga masuk itu, peka banget itu. Kita nggak usah buat Pak Sab ya, karena sudah ada beli. Nanti kita beli saja yang bagus sudah menjelang Natal. Itu pakai itu, jadi melodi saja begitu. Tapi mereka bisa ibadah dengan luar biasa. Nadanya bagaimana? Waduh saudara, tidak disuruh paduan suara, itu pecah suara semuanya. Dengan tidak teratur tentunya. Jadi saya pernah mengiringi saudara sekalian, kunci itu turun terus. Turun selama ibadah itu, selama satu lagu itu bisa 5 kali saudara. Saya mulai dari C, lama-lama kok ke B, lama-lama ke bes, lama-lama kok A. Nah makanya ibu-ibu sekalian, saya itu udah terbiasa kayak gitu. Dan pemusik jazz saya pikir mesti punya keahlian itu saudara. Karena saya ngiringin di ibu-ibu kan, di WBI kita itu saudara. Jadi ada beberapa ibu yang memang nggak pakai intro-introan. Kata bahasa sana itu yang penting jeplak. Yang penting bersuara begitu ya. Apalagi teman-teman kita dari sekolah minggu, guru sekolah minggu maksudnya kan nggak biasa pakai musik mereka ya. Jadi mimpi di sini langsung saja. Jika kau memberi, saya cari ini gimana ya? Karena sudah terbiasa, makanya dapat. Cuma habis itu pegel saudara. Kan kalau chord yang gitu-gitu ya, yang pakai gini kan, itu pegel. Aduh, kapan selesainya? Tapi udah terbiasa saudara. Ya, waktu itu luar biasa loh. Orang-orang zaman dulu tuh orang yang luar biasa. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu luar biasa. Anak muda jangan kalah ya. Ketika kita mengingat pengorbanan Kristus melalui perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kasih-Nya adalah kasih yang kekal. Mari kita hidup dengan kasih yang kekal, yang sama. Ya. Matius 7 ayat 15 sampai 23 ini berbicara mengenai karunia dan karakter. Saya pernah membahas dalam satu khotbah khusus mengenai karunia versus karakter. Hal pengajaran yang sesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita sama-sama baca ayat 21, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kategori siapa yang melakukan mujizat ini, saudara? Menurut saudara, pertama kategori yang usir setan siapa? Yang melakukan mujizat siapa? Siapa itu, saudara?
manusia, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, gembala. Wah, nuduh saya, Bu. Terus siapa lagi, Saudara? Yang mengaku Yesus. Iya kan? Jadi adalah orang-orang kalangan khusus. Ngeri loh, Saudara. Dari ayat ini saya juga merasakan ngeri. Kita udah capek-capek melakukan misalnya pengembalaan lah begitu ya kalau saya. Kita sudah capek-capek memimpin WL, menjadi WL maksud saya, untuk memimpin jemaat. Kita udah capek-capek latihan begini. Habis itu kita dibilang sama Tuhan, I don't know you. Aku nggak tahu, nggak kenal sama kamu. Saya katakan menurut ayat ini, hari ini Tuhan belum berterus terang sama kita. Tuhan belum mengakui kita itu sebagai yang sungguh-sungguh atau tidak, Saudara. Jangan Saudara pikir, oh kok gitu, jangan ngusir-ngusirin setan ya. Jangan nubuat lah. Jangan melakukan banyak mujizat. Nanti malah ditolak Tuhan. Pikiran Saudara gimana kira-kira? Ya kalau Tuhan panggil melakukan itu, lakukan saja. Tetapi catatannya harus dengan kasih kepada Tuhan. Karena kategori orang-orang seperti ini pembuat kejahatan. Jadi orang jatuh nggak cuma nyuri, Saudara. Kemarin kami juga agak sedih karena ada motor yang hilang, Saudara. Tapi jangan Saudara keluar ya. Motorku masih ada nggak? Ya. Jadi kita itu masih aman dalam artian Tuhan belum berterus terang kepada kita bahwa aku ini anaknya Tuhan atau tidak. Kemarin kita sedang berbicara, itu juga punya tim doa waktu itu di Dewi Sartika yang luar biasa. Tetapi mantan-mantan dari pendoa itu, saya tahu mereka itu udah nggak ke gereja. Mereka udah anti sama Alkitab mungkin ya. Mereka anti sama gereja. Padahal mereka punya mimpi-mimpi yang luar biasa, anak-anak muda waktu itu. Saya tanya puluhan orang lah waktu itu. Dan sekarang mereka itu adalah tidak lagi cinta sama Tuhan. Kalah sama arus dunia ini. Ngeri, Saudara. Dan banyak orang yang melakukan mujizat itu berakhirnya adalah tidak lagi cinta sama Tuhan. Oleh karena motivasi yang sudah bergeser. Doakan saya supaya sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tetap setia kepada Tuhan. Amin, Saudara. Saudara mendoakan saya atau tidak, Saudara? Enggak. Atau lupa? Doakannya. Terima kasih untuk jemaatnya sudah mendoakan saya, keluarga gembala. Meskipun setiap hari saya mendoakan keluarga gembala, saya sebutkan keluarga kami ada di Depok, bahkan adik, kakak ipar, dan juga untuk orang tua, mertua, dan juga kakakku yang di Kalimantan, dan juga di tempat lain saya selalu doakan. Kami juga butuh topangan doa dari saudara sekalian. Dan saya tahu bahwa ada beberapa orang yang berdoa itu kayak mendoakan Pak Gembala, memang tidak mudah untuk menjadi gembala. Itu tahu, nggak mudah menjadi gembala. Makanya jangan rewel, Saudara. Amin. Iyalah, doakan kami ini loh, supaya gemuk lah. Tetapi saya bersyukurlah, tetap bersyukur karena dengan jas yang sudah 10 tahun ini ya tetap masih muat gitu, Saudara. Malah terakhir cenderung celana kok semakin kedodoran, Saudara. Iya. Meskipun kita bilang masalah biasa, Tuhan luar biasa. Iya, saya percaya itu, Saudara.
Tetapi waktu mendoakan orang-orang itu harus percaya juga dong. Kalau enggak kita doain energi kita habis mikirin yang seperti itu. Lanjut saja saudara. Pelajaran yang kita ambil dari Matius 7 ayat 15-23 itu yang pertama adalah waspada terhadap nabi palsu. Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang tampak seperti domba tetapi sebenarnya adalah serigala yang ganas. Bagaimanakah buah kehidupan mereka? Apakah sinkron antara perbuatan dan ajaran mereka? Yang paling penting adalah buah kehidupan. Ya saudara. Jadi saya percaya ngomong di sini lebih mudah, maksudnya untuk mengkhotbahkan sesuatu. Kalau saya ya, tetapi prakteknya itu yang lebih sulit. Saudara mungkin berkata, Pak Gembala terus yang khotbah bosen juga loh. Nah, emangnya saya nggak bosen saudara dalam hati. Tiap minggu khotbah. Makanya nanti Bibi khotbah ya Bi. Ntar muter itu saudara. Jadi bukan muter cari ayat, tetapi mikir nervous, sakit. Pak Gem, saya lagi sakit Pak. Sakit apa Bi? Misalnya ya Bi ya. Iya, muter-muter kepalaku, itu misalnya gitu. Orang nggak nyiapin khotbah aja sering muter. Ya saudara sekalian, nggak gampang. Saya pikirkan nggak gampang saudara. Untuk membuat seperti ini juga nggak gampang. Pak Sinaga ya, nggak gampang. Makanya saudara sekalian cobalah para pria-pria atau ibu-ibu tuh sharing di keluarga. Satu ayat saja. Pak Gem susah banget sih ngomong apa ya. Tapi kalau cerita tentang kehidupan, lancar saudara sekalian. Betul. Kok cerita firman Tuhan kayak ada selubung gitu ya, nggak bisa apa gitu ya. Ya makanya ibu bilang, Pak Gem, saya kan bukan tukang khotbah. Kok drama saya bisa. Saya memerankan apa juga bisa, tapi kok masalah khotbah jangan saya. Makanya saya bilang sharing aja lah. Ya, kalau sharing kehidupan tuh gampang kok. Ibu-ibu sekalian, saya bersyukur loh. Ayatnya baca aja satu, habis itu ceritanya panjang gitu ya. Meskipun gak nyambung sama ayatnya, yang penting cerita kehidupan gitu loh. Saya tuh banyak diberkati saudara sekalian, bukan karena ibu-ibu, karena saya dekat sama ibu-ibu juga yang sedang berkhotbah, tetapi waktu mereka cerita tentang kehidupan. Bapak-bapak juga begitu, waktu ketemu tentang cerita tentang kehidupan. Oh iya, kuat sekali ya. Oh iya, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Katanya saudara, para ahli Taurat, pengajar-pengajar itu, mereka itu memang mengajarkan sesuatu yang luar biasa, tetapi prakteknya tidak. Kita harus menguji ajaran atau perilaku seseorang, bukan hanya penampilan luar mereka. Yang kedua, tidak cukup hanya berkata Tuhan, Tuhan. Yesus menekankan bahwa tidak semua orang yang mengaku percaya kepadanya akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan diterima. Ini mikir saudara. Kita teriak Tuhan, Tuhan setiap hari bahkan. Bahkan kita punya apa itu namanya? Kalau orang kaget itu apa? Latah. Yesus. Betul nggak? Masih bagus sudah. Ada yang kebun binatang, ada yang jorok banget gitu sudah. Puji Tuhan Yesus demi nama Yesus. Gitu. Nah, orang ketika menyebut Tuhan, Tuhan itu artinya memohon kepada Tuhan, dan kemudian itu sia-sia. Karena waktu sudah akhir itu nyebut Tuhan itu nggak ada faedahnya. Karena selama hiduplah yang kita lakukan itu. Jadi jangan berpikiran nantilah, Pak Gem, kok saya udah opname, tangan udah diangkat, kaki sudah diangkat, udah ada blosong sini baru saya takut sama Tuhan. Telat saudara. Iya.
Mari kita menghitung ya. Hitung wajar aja saudara. Jangan nggak wajar. Saudara umur berapa? Kata Alkitab kan sekitar 80 lah orang sekarang ini. Punya waktu berapa? Itu kalau normal saudara. Saudara nggak sakit, saudara nggak kecelakaan, saudara nggak tertimpa apapun. Oh segitu ya. Panjang juga saya ini hidupnya. Bisa berpikir begitu. Saya katakan yang pertama ini juga nggak sehat. Karena saya berpikir saya umur 52. Ya kalau sampai 60 tahun itu berapa tahun lagi gitu ya. Bisa jadi saya lebih panjang. Atau bisa jadi saya lebih cepat waktunya dipanggil oleh Tuhan. Yang paling aman adalah anggap saja waktu ini adalah waktu yang terakhir. Setuju sudah? Ini adalah waktu yang terakhir. Nah kita ibadah, ntar kan ada waktu minggu depan lagi. Nah anggap saja ini adalah terakhir. Kamu bisa datang kepada Tuhan. Yang kedua, waktu kita berpikiran ini adalah waktu yang terakhir, saudara akan memberikan yang terbaik. Amin. Sederhana bukan? Ini adalah terakhir. Kalau saudari Asri memang terakhir di sini karena dia akan ke Medan, abangnya mau menikah, kemudian mau ke Malaysia. Ini adik kita itu dari Hungari kemarin tuh kita. Puji Tuhan. Kita doakan. Ya. Nah. Berdiri Astri. Karena pada nengok-nengok siapa sih Astri itu? Bukan Astrin ya, Astri. Astri marganya apa? Sihotang. Terima kasih. Nah ini Astri Sihotang. Ini satu marga sama Judika Sihotang. Silakan duduk. Ya. Judika bukan judi, bukan itu Roma Irama saudara. Iya kan? Kita anggap bahwa ini adalah hari yang terakhir. Aku akan menyediakan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Orang-orang yang berbuat kejahatan tapi berpura-pura melayani Tuhan akan ditolak olehnya. Meskipun mereka mengklaim telah melakukan banyak pekerjaan besar atas nama Tuhan. Jadi jangan saudara sekalian berkata bahwa oh itu orang itu hebat loh. Ya, pelayanannya luar biasa. Pasti dia akan dijemput oleh malaikat surga. Kita sering mendengar tentang gambaran waktu orang di kekekalan itu. Para pendeta-pendeta besar itu selain mahkotanya kecil gambarannya, rumahnya juga lebih tidak bagus dibanding opung-opung, dibanding encek-encek, encim-encim. Yang mereka itu adalah bukan pendeta, majelis pun bukan, sintua pun bukan. Tetapi Tuhan bilang, engkau adalah pendoa syafaat. Mari ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, jadi pendoa untuk pekerjaan Tuhan. Upah kita sama, bahkan lebih besar, karena sudah membesarkan pelayanan yang luar biasa. Makanya si Encim itu memiliki rumah yang paling luar biasa, bagus. Dan nanti banyak pendeta, para pelayan Tuhan yang sibuk dengan pelayanan. Nanti sebagian berkata, Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, aku gak kenal sama kamu. Saya kasih tahu saudara, Tuhan itu maha tahu. Ya, Tuhan itu maha tahu. Kalau di Muslim sebutannya apa itu? Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan? Bukan, apa itu? Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, maha tahu gitu loh. Ya nanti cari ya Pak. Karena Pak Sab kan sudah lama bertobat, jadi sudah clear otaknya. Gitu ya. Iya kan? Jadi Tuhan maha tahu saudara. Yang dimaksud nggak kenal tuh seperti apa? Yang nggak kenal tuh benar-benar yang secara roh nggak kenal. Ini siapa nggak tahu. Bukan berarti oh nama Sigit nggak kenal. Orang di neraka itu nggak dikenal Tuhan. Oh tahu semua. Nah nanti pertanyaan lagi, Pak Sigit nanti di surga namanya apa? Atau sebenarnya Pak Sigit itu namanya siapa sih di surga nanti? Ada yang bertanya seperti itu nggak?
Nah itu juga masih samar-samar saudara. Mari, nanti waktu kita di surga, kalau saudara masuk surga, kita akan tahu panggil siapa. Tetapi ada sebuah penglihatan yang ya namanya nama di dunia itu sebenarnya. Ini Pak Bilman ya Pak Bilman. Waktu meninggal kita ketemu di sana, Pak Bilman, tetap Pak Bilman. Itu juga nggak persis tahu kita bagaimana nanti di sana. Apalagi dari Maesaroh nanti jadi Ruth. Itu yang benar yang mana Pak nanti di surga? Wah, saya nggak tahu lah itu ya saudara. Masih samar-samar saudara. Sebagai penutup saudara, Ahmad jadi Matius gitu ya Pak. Perjamuan kudus bukan hanya sebuah ritual. Ini adalah pengingat bahwa hidup kita sebagai orang percaya harus didasarkan pada kasih yang sejati. Mari kita renungkan apakah hidup kita sudah mencerminkan kasih Kristus. Kita merenung lagi. Saya itu menjadi cermin kasih Kristus atau enggak ya? Nah kita bangun terus saudara. Dalam setiap hubungan kita di keluarga, di gereja, di masyarakat, di jemaat sini saudara. Biarlah kasih menjadi sebuah dasar. Apapun kita lakukan dengan kasih. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini, mari kita datang dengan hati yang penuh syukur dan tekad untuk hidup dalam kasih. Mari para pemain musik, kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Bagian ini saya katakan bahwa kita butuh Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Kita bisa melakukan itu dan Roh Tuhan yang memampukan kita untuk melakukannya. 3. Satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan. Darahmu menyucikan. Pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Katakan Kaulah sumber kekuatan. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Terus sekalian saya mendoakan supaya hari ini, baik yang ada di rumah tangga, di rumah sakit, kuasa Roh Tuhan mengalir atas
kehidupan mereka untuk mendapat kesembuhan. Dan kita juga ingin menjadi pendoa syafaat yang diurapi oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita hadir di tempat ini untuk menerima perjamuan kudus, dan kita memohon ampun kepada Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31 mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saya percaya bahwa perjamuan kudus ini adalah sakral semua. Dan kita membutuhkan kejujuran hati. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Hanya orang yang memiliki hati yang murni dan jujur. Mari sebelum kita terima perjamuan kudus ini, saya berikan waktu saudara untuk memohon ampun kepada Tuhan. Syarat untuk menerima perjamuan kudus ini secara teknis memang orang yang sudah dibaptiskan selalu. Tetapi yang kedua, mari kita memohon ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari para pelayan, kita datang kepada Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, hamba-Mu, keluarga gembala, dan juga setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang sempurna dari kami Tuhan, dan kami membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Ampuni perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan. Kami mengakui ini sebagai korban Kristus yang menjadikan kami disucikan dari dosa kami, diampuni, dan kami dilayakkan Tuhan. Kami dibenarkan oleh kuasa darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah ketika kami makan perjamuan kudus ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, dan juga yang memiliki hati yang susah diberikan hati yang gembira. Dan biarlah kami mau taat sampai kepada akhirnya. Bantu kami ya Roh Kudus, bantu kami ya Roh Tuhan. Berkati Pak Po dan Pak Sinaga yang akan melayani, diberkati, diurapi oleh Tuhan. Kami siap untuk menerimanya dalam nama Yesus. Kami siap. Yang percaya katakan amin. Hanya Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
kita bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari pegang roti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan Alkitab dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama. Haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Nanti dengan hormat Ibu Nina, kita akan berdoa untuk kita sekalian. Setelah ini kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Saya meminta bantuan atas kami dalam nama Yesus, mengalir atas kami. Haleluya. Kuasa kesempat terjadi atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Sekali Yesus selamanya. Harapanku berada di karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus selamanya, Yesus harapan aku takkan hilang. Karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Saat ini kami ada Tuhan. Biar hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh senantiasa ada di hati kami, Ya, Yesus. yang memampukan kami untuk mengasihi sesama kami, yang memampukan kami untuk terus lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu apa-apa tanpa kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya, Yesus. Kami membutuhkan Kau setiap hari. Yes. Kami membutuhkan Kau setiap detik kami Tuhan. Kami tidak mampu apa-apa tanpa Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa mengingatkan kami bahwa semua tidak ada artinya Bapa, tetapi iman, pengharapan dan kasih Tuhan yang senantiasa ada Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Sigit
beserta Amin. keluarga Tuhan. Untuk keluarga Ya, Yafet dan Jason anak-anaknya Tuhan. Ya. Kami percaya berkat-Mu senantiasa tercurah. Amin. Tuhan. Pelayanannya Kau pakai luar biasa Amin. Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. kasih. Kami percaya Tuhan, apa yang Bapak Pendeta Sigit firmankan kepada kami, mengingatkan kami terus senantiasa kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kasih, setiap Tuhan kami Tuhan untuk senantiasa merasakan kasih-Mu Amin, Tuhan. Karena dengan kasih-Mu kami dapat mengasihi Haleluya, sesama Yesus. kami yang lain Tuhan. Terima kasih kasih, Tuhan. Bapak yang Kami juga berdoa untuk para tim musik pelayan-pelayan Ya, yang Yesus. luar biasa melayani-Mu Tuhan. Kau lihat setiap hati mereka Amin. Tuhan. Mereka melayani Engkau dengan Ya, tulus Yesus. dan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Amin. saja Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga setiap program-program untuk Natal juga nanti Tuhan. Kami percaya Bapak, Amin. Kau yang cukupkan Tuhan, baik setiap Amin. dana, baik setiap planning-planning yang akan terencana Ya, Tuhan. Semua boleh terlaksana karena Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur